pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Anggota kelompok saya ada Sarvania, Fitri Handayani, Humaira Auliasyam. Bahwa dewasa ini pendidikan anak usia dini sudah semakin berkembang di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, juga belakangan ini masyarakat maupun orang yang tua semakin sadar akan pentingnya sebuah pendidikan anak usia dini bagi anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa hadirnya pendidikan anak usia dini memerankan tugas yang amat mulia untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hadirnya pendidikan anak usia dini memberikan dampak yang begitu luar biasa karena dapat menentukan perkembangan dan pertumbuhan serta keberhasilan anak. Dengan adanya pendidikan anak usia dini diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang positif bagi anak usia dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan identitas diri yang kuat. Pembahasan. Adapun pendidikan anak usia dini adalah suatu wadah tempat belajar yang penuh dengan kegembiraan dan kebebasan. Dengan demikian, kemungkinan anak untuk dapat berekspresi dan bereksplorasi dalam mengembangkan bakat, minat, dan kreativitasnya, serta dapat mengembangkan pengetahuan dengan suasana yang menyenangkan. Egi Sri Wahyuni 2016. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sebagai upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Herni 2018. Selanjutnya, dengan hadirnya pendidikan di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan anak usia dini hadir sebagai satu wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak dengan memberikan rangsangan-rangsangan agar siap menghadapi pendidikan berikutnya. Muhammad Fusidin 2018. Selain itu, juga dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2014 dijelaskan bahwa tujuan PAUD adalah untuk merangsang dan menumbuhkan aspek-aspek yang dimiliki anak. Pada hakikatnya, PAUD adalah salah satu layanan pendidikan yang begitu fundamental dalam memberikan kerangka dasar untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan pada anak. Selain itu, PAUD juga dapat dikatakan sebagai layanan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, alur jalur pendidikan merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak tersebut berdasarkan tujuan pendidikan. Adapun dalam pendidikan anak usia dini memiliki 3 jalur pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan jalur formal, pendidikan jalur non-formal, dan pendidikan jalur informal. Ariyanti tahun 2016. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 tersebut bahwa pada sistem pendidikan anak usia dini terbagi menjadi 3 jalur. Adapun ketiga jalur tersebut diantaranya ialah pendidikan formal. Pendidikan jalur formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi termasuk pada PAUD. Macali dan Hidayat tahun 2018 halaman 47. Ciri dari pendidikan formal itu adalah dalam proses taman kanak-kanak, salah satu bentuk pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dengan usia peserta didik sampai 6 tahun. Selanjutnya adalah Raudatul Atfal atau RA, merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini
didik mulai dari sampai 6 tahun. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau TK pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini atau TK memberi kesempatan kepada anak usia dini, khususnya TK, perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, dan motorik. Anderson 1993. Selanjutnya, jalur pendidikan merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak tersebut berdasarkan tujuan pendidikan. Adapun dalam pendidikan, anak usia dini memiliki 3 jalur pendidikan sebagai yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan jalur formal, pendidikan jalur non-formal, dan pendidikan jalur informal. Arianti 2016. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.